Setelah membahas Freedom Gundam kemarin, kali ini Bang Pelor akan membahas Dreadnought Gundam, Gundam pertama buatan ZAF. Gundam yang dibangun sebagai unit uji coba untuk Gundam generasi pertama ZAF. Oke, tanpa berlama lagi langsung ditonton videonya. Dreadnought Gundam yang berkode YMFX000A, atau juga dikenal sebagai X-Astray, Gundam ini muncul pertama kali di dalam manga Mobile Suit Gundam Seed X-Astray. Pilot utamanya adalah Freya Reverie. Dreadnought Gundam dibuat berdasarkan teknologi yang dicuri dari Earth Alliance. Dreadnought dikembangkan oleh ZAF untuk uji coba Neutron Jammer Canceller yang baru dikembangkan. Mesin ini memungkinkan penggunaan tenaga nuklir di bawah gangguan Neutron Jammer, menjadikannya mobile suit pertama yang ditenagai oleh mesin nuklir. Neutron Jammer Canceller Dreadnought dipasang di kepalanya, dan mesin nuklirnya dipasang di badan. Oleh karena itu, meskipun kepalanya merupakan kepala tipe Gundam yang dibuat khusus, badannya menggunakan banyak bagian bahkan persenjataan dari Guise untuk mempersingkat waktu pengembangannya. Karena masih prototipe, Neutron Jammer Canceller milik Dreadnought memiliki jangkauan yang lebih luas sehingga memungkinkan terjadinya reaksi nuklir di dekatnya, yang mengakibatkan Dreadnought jadi sasaran rudal nuklir. Jika Neutron Jammer Canceller hilang atau tidak beroperasi, Dreadnought masih dapat berfungsi menggunakan cadangan baterai internalnya, meskipun tidak dapat menggunakan passive armornya. Kata Dreadnought, berarti orang yang tak kenal takut, dan secara resmi, nama ini dipilih untuk mobile suit ini untuk menyampaikan harapan bahwa ia akan menjadi mesin yang tak kenal takut yang melindungi plan. Meskipun mobile suit ini menanggung resiko yang lebih besar, karena menggunakan mesin nuklir yang berbahaya, namun Dreadnought dikatakan aman karena perlindungan yang memadai telah terpasang. Dreadnought Gundam memiliki beberapa persenjataan, di antaranya MAM-22Y Beam Rifle, model senapan beam Guise yang disempurnakan. Senapan ini juga berfungsi sebagai prototipe senapan beam MAM-221 Judicium milik Providence Gundam. MAM-V04 Composite Armored Shield System, perisai dengan pemancar pedang sinar yang terpasang di ujungnya, dikembangkan dari sistem perisai Guise. Dan kelak akan menjadi dasar dari perisai yang digunakan oleh Providence Gundam. Picus CISS, terpasang di bagian kepala. Keempat senjata CISS memiliki laju tembakan tinggi tetapi daya tembak rendah. XM1, Prestige, Beam Raimer dikembangkan dari penahan ekstensi Guise, sepasang di antaranya dipasang di pinggang Dreadnought Gundam. Senjata ini dirancang untuk menyerang musuh yang jauh dan setiap unit dilengkapi dengan meriam beam tersembunyi di ujungnya. Selain menembakkan beam untuk serangan jarak jauh, meriam beam juga dapat memancarkan bilah untuk pertempuran jarak dekat, meskipun senjata beam diikat ke suit dengan kabel untuk mencegah hilangnya senjata beam jika terjadi malfungsi. Sebenarnya senjata ini adalah persenjataan jarak jauh nirkabel yang dikendalikan melalui sistem Dragoon, dan dapat dikatakan sebagai prototipe unit Dragoon, dan sistem ini hanya dapat digunakan oleh pilot yang memiliki tingkat kesadaran spesial yang tinggi seperti Kira Yamato. Dragoon Unit. 4 unit Dragoon dipasang pada ransel besar berbentuk X, dan setiap unit dipersenjatai dengan 10 meriam beam. Keempat unit Dragoon juga dapat bersama-sama menghasilkan penghalang berbentuk segitiga dari ujung sinar, dan penghalang ini cukup besar untuk mengelilingi mobile suit, dan dapat mengganggu perisai gelombang cahaya milik Hyperion Gundam. Meskipun unit Dragoon dikendalikan secara nirkabel, akan tetapi Dragoon ini masih terhubung melalui kabel ke ransel, agar menerima daya mesin nuklir untuk passive armornya. Ransel Dragoon dikembangkan berdasarkan data uji Dreadnought Gundam, tetapi tidak dibangun sampai Andrew Waldfeld mempercayakan cetak birunya kepada Lou Guel dari Jung Guild, yang kemudian memproduksinya di pabrik yang berada di dalam satelit ruang angkasa Orb. Andrew menganggap unit Dragoon ini lebih berbahaya daripada Dreadnought Gundam itu sendiri. Dan Dreadnought Gundam memiliki beberapa sistem khusus, di antaranya Passive Armor. Passive Armor Dreadnought memiliki masa aktif yang lebih lama dikarenakan ditenagai oleh reaktor nuklir, dan Dreadnought tidak bisa mengaktifkan Passive Armornya jika tidak ditenagai oleh reaktor nuklir. Dan Dreadnought Gundam menggunakan sistem operasi Generation Unsubdued Nuclear Drive Assault Module Complex. Dreadnought Gundam adalah mesin uji coba yang dipiloti oleh Courtney Hieronymus, dan setelah dapat data yang diperlukan Dreadnought dibongkar,
Akan tetapi Siegel Klein secara diam-diam mengatur agar bagian-bagian yang dibongkar diserahkan kepada pria referee, sehingga ia dapat membawanya ke pendeta Malsio di bumi, yang ingin menggunakan teknologi neutron jammer canceller untuk menyelesaikan krisis energi di planet bumi. Namun, kapal Freya diserang oleh Serpentine pimpinan Guy, dan kepala Dreadnought, yang berisi mesin neutron jammer canceller, dicuri. Setelah beberapa lama kemudian, bagian-bagian Dreadnought Gundam diperoleh dan dirakit oleh Lo Guel dan rekan-rekan Jang Guild-nya, dan untuk kepala yang hilang diganti dengan kepala Guise. Karena perubahan ini, Dreadnought tidak dapat menggunakan passive armor-nya, dan malah ditenagai oleh baterai. Kemudian Freya menpiloti Dreadnought Gundam dalam upaya untuk menghentikan serangan pasukan SAF. Serpentine akhirnya mengembalikan kepala yang dicuri itu, dan Lo memasangnya pada Dreadnought, yang segera digunakan untuk menangkis serangan dari Hyperion Gundam Unit 1. Kemudian, Lo memperoleh cetak biru dari sistem prototipe Dragoon dari Andrew Walkfeld yang menjaga data tersebut atas nama Siegel, dan Lo membangun ransel tersebut di pabrik yang berada di dalam satelit ruang angkasa Orb Union, Ame no Mihashira. Backpack tersebut kemudian dipasang pada Dreadnought Gundam dan Lo memberi julukan bentuk ini sebagai X-Astray. Iya, dan lagi-lagi hal ini terjadi, apapun Gundamnya siapapun yang menpilotinya kalau udah dikasih ke Lo udah pasti namanya Astray. Jadi nama X-Astray berasal dari bentuk backpack dan keinginan Freya untuk menggunakan Dreadnought Gundam untuk menyelamatkan nyawa, alih-alih digunakan sebagai senjata untuk membunuh. Pada akhirnya, Hyperion Gundam hancur setelah pertempuran sengit dengan Dreadnought Gundam, tetapi Freya melindungi Canard dari ledakan tersebut menggunakan tubuh mobile suit tersebut. Freya kemudian meninggal tak lama setelah itu karena kesalahan dalam proses cloning. Ia sebenarnya mereka 4 orang. Beberapa waktu kemudian, sisa-sisa Dreadnought Gundam ditemukan dan dibangun kembali oleh Lo dan di-upgrade, untuk bisa dipiloti oleh Canard Pars. Ia di sini dia sudah tobat. Jadi di dalam manga Gundam Seed Destiny Astray, Dreadnought Gundam memiliki peningkatan yaitu dengan menghilangkan backpack X-nya, dan menambahkan backpack yang baru yang berbentuk H atau unit ETA, dan jadilah Dreadnought Gundam H, yang berkode YMFX000E ETA. H di sini, kemungkinan besar merujuk ke nama Hyperion Gundam, jadi namanya adalah Dreadnought Hyperion. Dreadnought Gundam H memiliki persenjataan yang sama dengan yang lama, akan tetapi ditambahkan dengan senjata dari Hyperion Gundam Unit 1 seperti beam cannon dan beam saber. Sepasang beam cannon pada unit ETA yang terpasang di bagian belakang yang memiliki daya sinar yang besar. Dalam Buster Mode, meriam tersebut ditempatkan di atas bahu. Dalam Saber Mode, meriam tersebut berfungsi sebagai pedang sinar besar, dan ditempatkan di bawah lengan sehingga tangan mobile suit dapat memegang gagangnya. Mode yang berbeda dicapai melalui putaran unit ETA. Eagle Stellum CISS. Sepasang CISS terpasang di backpack unit ETA, kalibernya lebih kecil dibandingkan dengan yang terpasang di kepala, tetapi memiliki jumlah amunisi yang lebih banyak. Grenade Launcher terpasang di bawah Eagle Stellum CISS, setiap peluncur diisi dengan 2 granat, sepasang peluncur granat berfungsi sebagai persenjataan jarak menengah selama mode pedang. RF-999, Zestavastic Med, Beam Submachine Gun, versi modifikasi dari senapan sinar Hyperion. Senjata genggam ini dihubungkan ke reaktor nuklir Dreadnought H melalui kabel. Hal ini membuat senjata tersebut menembakkan peluru dalam jumlah tak terbatas. Senjata ini juga dilengkapi beam knife. ROM teknika di bawah sensor, memungkinkan suit untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dengan cepat tanpa mengganti senjata. Pisau sinar ini juga dapat diluncurkan untuk mengenai unit musuh yang datang. Perisai gelombang cahaya monophase, atau Armure Lumiere Handi Monophase Light to F-Shield. Sepasang perisai gelombang cahaya disimpan di pinggul, dan dipasang di lengan bawah saat digunakan, menggantikan Prestige. Sistem ini berasal dari Hyperion Gundam dan setiap pemancar dapat menghasilkan perisai sinar segitiga. Sinar yang dipancarkan juga dapat mengambil bentuk lain seperti digunakan sebagai beam saber, yang mampu menembus perisai gelombang cahaya. Perisai ini juga terhubung ke reaktor nuklir yang membuat perisai memiliki daya tahan yang lama. Dan Dreadnought H Gundam juga memiliki kemampuan yang sama dengan Freedom Gundam, yaitu Full Burst Mode. Baik, kembali lagi,
Dreadnought H kemudian berfungsi sebagai mobile suit pribadi Canard dan unit tentara bayaran X. Setelah Perang Aliansi Plan pertama, Canard menggunakan mobile suit tersebut untuk membantu mempertahankan Genesis Alpha dari pasukan ZAF dan Earth Alliance, dan Dreadnought H dikembalikan ke bentuk aslinya, dilengkapi dengan salinan backpack Dragoon, dan kali ini Canard bisa memakai unit Dragoon dikarenakan telah disesuaikan oleh Law. Dan yang terakhir Dreadnought Gundam memiliki versi jahatnya, yang bernama Dreadnought Ghost. Ia hantu jadi-jadian. Mobile suit ini bukan asli melainkan manifestasi dari sistem Dragoon yang hilang kendali. Sistem ini membuktikan jika yang menpiloti Dreadnought Gundam bukan Freya, atau orang yang masih ada hati di dirinya, melainkan dipiloti oleh orang yang memiliki sifat jahat dan psikopat, maka Dreadnought Gundam adalah mesin pembunuh yang lebih kejam daripada iblis itu sendiri. Akan tetapi di akhir pertempuran, Dreadnought Ghost dikalahkan oleh Freya, dan bantuan dari Hyperion Gundam yang dipiloti Canard. Scene ini memang tidak ada di seri manga, atau seri TV-nya, melainkan ada di seri Gundam Evolve. Oke, sekian dulu untuk videonya. Kalau mau request jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Bang Pelor. Agar enggak tahu deh, capek. Gue tuh capek gue. Saat video ini dibuat jumlah view di YouTube enggak nambah-nambah. Boro-boro subscribe, yang lihat aja sedikit, padahal Bang Pelor buat video ini bagus sekali. Ya tidak sebagus yang lain, tapi masak saya cuma dikasih gitu doang. Ayo dong YouTube, rekomendasikan channel saya, agar saya tambah semangat lagi uploadnya. Paling enggak kasih 10.000 view dan komen udah itu aja.